Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semua diberikan kesehatan dimanapun dan kapanpun berada. Hari ini kita akan belajar materi baru pada mata pelajaran matematika lanjut kelas 11 di semester 2, yaitu materi fungsi trigonometri sebarang sudut. Sebelum menyimak video ini, siapkan alat tulismu terlebih dahulu. Nah, dulu kita sudah belajar mengenai lingkaran, tetapi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai lingkaran satuan. Apa itu lingkaran satuan? Lingkaran satuan adalah lingkaran dengan jari-jari sebesar satu satuan. Dulu kita juga sudah pernah belajar bersama lingkaran, yang mana dalam koordinat kartesius didefinisikan sebagai x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan r pangkat 2. Dalam lingkaran satuan memiliki jari-jari sebesar satu satuan, sehingga persamaan lingkaran satuan berarti x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2, atau x pangkat 2 tambah y pangkat 2 sama dengan 1. Apabila digambar dalam koordinat kartesius, maka terbentuk lingkaran yang memiliki jari-jari satu, serta keliling lingkaran yang memotong sumbu x pada titik 1,0 dan negatif 1,0, serta memotong sumbu y pada titik 0,1 dan 0, negatif 1. Misalkan di dalam lingkaran satuan kita menggambarkan segitiga siku-siku, di mana tinggi segitiga tersebut adalah y, alasnya adalah x, sisi miringnya sama dengan jari-jari lingkaran yaitu 1, dan sudut theta sama dengan 60 derajat. Bisakah kita menentukan nilai x dan y? Berdasarkan gambar segitiga tersebut, kita lihat bahwa alas dari segitiga tersebut adalah 1/2 dari jari-jari lingkaran. Jadi dapat dituliskan x sama dengan 1/2. Lalu sekarang untuk mencari nilai y dengan menerapkan rumus Pythagoras, sehingga y sama dengan akar 1 pangkat 2 dikurangi 1/2 pangkat 2. Lalu kita operasikan, jadi akar 1 dikurangi 1/4 sama dengan akar 3/4. Dan disederhanakan jadi 1/2 akar 3. Jadi diperoleh nilai x sama dengan 1/2 dan y sama dengan 1/2 akar 3. Nah, kita peroleh dalam segitiga siku-siku tersebut memiliki alas 1/2, tinggi akar 3/2 atau 1/2 akar 3, dan sisi miring yaitu 1. Apa yang dapat disimpulkan dari hal tersebut? Ketika kelas 10, kita sudah belajar mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Berdasarkan konsep trigonometri pada segitiga siku-siku, yaitu nilai sinus yaitu sisi depan per sisi miring, nilai kosinus yaitu sisi samping per sisi miring, dan nilai tangen yaitu sisi depan per sisi samping. Berdasarkan gambar segitiga siku-siku pada lingkaran satuan, dapat kita peroleh nilai sinus 60 derajat sama dengan y, nilai kosinus 60 derajat sama dengan 1/2 sama dengan x, dan nilai tangen 60 derajat sama dengan akar 3 sama dengan y per x. Apabila lebih umum lagi, jika diberikan segitiga dengan tinggi y, alas x, dan sudutnya sebesar theta di dalam lingkaran satuan, maka x sama dengan kosinus theta, y sama dengan sinus theta, dan y per x sama dengan sinus theta per kosinus theta sama dengan tangen theta. Sekarang contoh soal dengan menggunakan lingkaran satuan, tentukan nilai sinus 150 derajat. Apabila digambar dengan menggunakan lingkaran satuan, sudut 150 derajat berada pada kuadran 2. Apabila digambar segitiga siku-siku, yaitu memiliki sudut 30 derajat dari sumbu x dan memiliki alas akar 3/2 atau 1/2 akar 3, memiliki tinggi 1/2 dan sisi miring yaitu 1. Perbandingan nilai sinus yaitu sisi depan per sisi miring, sehingga 1/2/1. Maka dapat ditentukan nilai sinus 150 derajat sama dengan 1/2. Selanjutnya, nilai fungsi trigonometri sebarang sudut. Misalkan theta adalah sudut lancip, yaitu theta lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Maka nilai fungsi-fungsi trigonometri di kuadran 2 sampai 4 dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yang ada pada layar, di mana pada kuadran 2 nilai sinus adalah positif, nilai kosinus negatif, dan nilai tangen negatif.
Selanjutnya pada kuadran 2 yaitu 180 derajat ditambah theta, di mana nilai sinus negatif, nilai kosinus negatif, dan nilai tangen positif. Pada kuadran 4 besar sudutnya yaitu 360 derajat dikurangi theta, di mana nilai sinus negatif, nilai kosinus positif, dan nilai tangen negatif. Sekarang, jika besar sudut theta yaitu lebih dari 0 derajat dan kurang dari 360 derajat, dan K adalah sebarang bilangan bulat, nilai-nilai fungsi trigonometri dapat ditentukan dengan rumus seperti yang ada pada layar. Untuk contoh soal, tentukan nilai dari sin 315 derajat. Nah, kita ketahui bahwa sudut 315 derajat berada pada kuadran 3. Rumus sinus pada kuadran 3 yaitu sinus 360 derajat dikurangi theta sama dengan negatif sin theta. Nah, kita ketahui bahwa nilai theta yaitu sebesar 45 derajat, sedangkan nilai sinus 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Berarti nilai sinus 315 derajat sama dengan sinus 360 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan negatif sinus 45 derajat sama dengan negatif 1/2 akar 2. Jadi nilai dari sinus 315 derajat yaitu negatif 1/2 akar 2. Nah, cukup sekian materi pada kesempatan kali ini. Apabila kalian masih ada yang bingung, silakan bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp atau di kolom komentar. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 3-4 orang untuk mengerjakan lembar kerja. Cukup sekian materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.